Anda masih di Ekonomek bersama saya Ruli Kurniawan. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai 7,6 triliun rupiah. Langkah ini disebut sebagai bentuk pemulihan hak jutaan peserta yang selama ini tersandera status nonaktif. Namun di sisi lain muncul tanda tanya besar, apakah ini langkah berani untuk kemanusiaan atau justru kebijakan yang beresiko bagi keberlanjutan fiskal. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat datang, Bang Timbul. Ya, makasih. Dan juga sudah ada hadir bersama kita Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Profesor Hasbullah Tabrani. Prof, thank you very much sudah hadir. Sama-sama. Dan juga pastinya sudah Direktur Ekonomi Digital Chelios Nailul Huda. Terima kasih Bang Nailul, kita kembali lagi di sini. Mungkin saya langsung ke Prof Hasbullah terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat sama-sama, ini sudah ada kebijakan akan menghapuskan tunggakan BPJS 7 triliun rupiah untuk jutaan peserta yang bisa dikatakan belum nonaktif itu ya. Apakah ini sudah menjadi program lama dari BPJS itu untuk memutihkan atau baru sekarang gitu? Dan kira-kira penyebabnya apa akhirnya baru 7 triliun nih nilainya? 7 triliun kecil sekali. Kecil? Kecil sekali. Baik, kecil kita PDB bilang. kita berapa? Oke. Nah, itu tahu. Di atas 22.000 triliun Triliun, kan? ya. Ya, hampir 23.000. Oke. Nah, kalau 7 triliun berapa persen? Berarti make sense? Sebetulnya harusnya dari dulu. Dari dulu? Dari dulu dibuktikan. Karena setiap, jangan lupa, Undang-Undang Dasar itu menjamin setiap orang, Oke. warga negara atau bukan, berhak atas layanan kesehatan. Oke. Oke. Tapi memang selain hak ada kewajiban, Ya. yaitu kewajibannya bayar iuran. Baik. Baik. Kalau dia tidak mampu bayar iuran, terus haknya, kalau dia sakit berat, mesti mati. Oh, pelanggaran hak betul, pelanggaran berat. Iya. Jadi memang harusnya BPJS dari dulu mereview bagaimana orang-orang yang pekerja bukan penerima upah, ya pedagang, yang Informal. petani, ya sering disebut informal, tapi undang-undang menyebutnya bukan penerima upah, Oke. nggak ada istilah informal, ya pekerja bukan penerima upah. Kalau memang dia tidak mampu, jangan dipaksain, bantu dari uang pemerintah, itu konsep dasarnya. Oke. Jadi JKN ini harus diiur oleh semua orang sesuai dengan kemampuan ekonomi. Oke. Kalau dia tidak mampu, dibayar oleh pemerintah, dibayarin. Nah, pekerja-pekerja bukan penerima upah harusnya oleh BPJS direview, ini betul apa enggak, berapa sih income kamu. Harusnya iurannya itu oleh pemerintah ditetapkan sama dengan PPU. Oke. 5% pendapatan. Jadi yang income-nya kecil, Bayarnya kecil. bayarnya kecil. Oke. Maka tidak terjadi rasa berat buat membayar. yang punya. Nah, ini juga kesalahan pemerintah menetapkan iuran masa 42.000. Oke. Kecil. Ya nggak kecil. Saya ke Bang Timbul dulu. Bang Timbul, sebagai BPJS Watch gimana melihatnya Bang? Apakah memang sesuai apa yang dikatakan oleh Prof bahwa 7 triliun itu hal yang kecil gitu? Karena memang sudah diatur sebenarnya untuk masyarakat mendapatkan hak kesehatan. Gitu. Ya, kalau saya melihat dari landas yuridis konstitusional dulu, 28H ayat 3, seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial termasuk kesehatan. Di pasal 4 di Undang-Undang SJSN kepesertaan wajib, di Perpres 82 2018 per 1 Januari 2019 seluruh wajib. Nah, sebenarnya ini kan bagian dari, kalau menurut saya, kesalahan ketika lahirnya Perpres 64 2020. Di tengah COVID yang melanda dan ekonomi melemah, kenaikan iurannya gila-gilaan. Yang 80.000 ke 150, yang 51.000 ke 100.000 kelas 2, yang 23.000 ke 35-42 disubsidi 7.000. Disitulah ketidakmampuan plus kenaikan yang akhirnya menumpuk menjadi tunggakan 24 bulan. Ketika dia mau bayar dulu tunggakan. Iya, besar tersandra. Ternyata. Oke, tersandra. Nah, artinya hak konstitusionalnya itu tidak lagi didapat. Nah, selama ini kan banyak yang akhirnya saya nggak mampu, tapi tersandra, hak saya nggak ada kan. Nah, menurut saya kebijakan sekarang menghapus itu bagian dari mengembalikan hak konstitusional. Mengembalikan sekalian memang juga ini harus juga dikatakan sebagai proses untuk mendukung penerimaan iuran. Karena gini, ada yang mau bayar tersandra
tunggakan, dia nggak bisa bayar. Nah, kalau sekarang diputihkan, dia kan bayar. Artinya ada real pendapatan untuk BPJS Kesehatan program JKN mendapatkan penerimaan iuran yang memperbaiki cash flow. Nah, jadi kan yang sekian triliun ini yang tunggakan itu apa bisa masuk kan hanya potensi yang akhirnya jadi beban-beban dan sebagainya. Nah, ini kan artinya juga yang mau kita katakan beberapa waktu yang lalu ada tax amnesty, orang pajak kok dikasih penghapusan pajak. Sekarang ini nih yang hak konstitusionalnya diamanatkan pasal 28H ayat 3 karena proses pada saat Covid yang juga menyandra akhirnya terus-terusan disandra. Nah, ini kan artinya mau saya katakan kebijakan ini kan seperti yang saya katakan banyak manfaatnya. Kalau dibilang kerugiannya buat BPJS apa? Ya sama aja nggak ada kerugiannya. Toh juga tuh yang iuran tunggakan itu kan nggak kebayar-bayar. Daripada terus-menerus, ya sudahlah harus ada kebijakan. Nah ini sebenarnya tahun lalu juga sudah muncul. Sekarang ini ada rencana. Nah kita sambut baik dan mengembalikan hak konstitusional sehingga bisa lebih jalan. Saya juga ke Bang Nailul dia nih. Kalau lihat ada anggaran dikeluarkan di sana gitu. Kalau kita lihat kondisi ekonomi kita, tadi katakan ada defisit anggaran juga gitu. Apakah sudah cukup tepat untuk menjadi bagian dari penyaluran anggaran kita nih, Bang Nailul? Yang pertama itu bukan sebagai beban, Mas, pandangnya. Itu bukan sebagai beban. Artinya gini, artinya kalau itu dianggap sebagai beban, artinya itu ada uang yang hilang. Padahal itu kan nggak ada yang hilang. Itu sama seperti kalau kita belanja perpajakan. Belanja perpajakan itu kita rumusnya foregone revenue loss. Artinya sesuatu yang dia harusnya didapatkan itu ya dibiarkan, kita nggak menerima itu, dan itu tidak mengurangi penerimaan negara gitu. Sama aja sebenarnya ketika tunggakan ini diputihkan, tentu ini kita bicaranya bukan sebagai beban bagi BPJS Kesehatan bahwa ini ada arus kas yang hilang dan sebagainya. Padahal kan memang nggak ada arus kas yang hilang gitu kan. Nah, tapi yang jelas adalah kebijakan ini patut kita dukung sama seperti Pak Timbul bahwa kebijakan ini memang kalau saya pribadi sebenarnya ini meringankan sekali beban masyarakat yang memang membutuhkan jaminan kesehatan dan ini BPJS agar mereka bisa mengakses lagi gitu. Ini kan yang harusnya jadi tujuan itu kan bukan BPJS-nya harus sehat bermewah-mewah, tapi adalah bahwa masyarakat tuh harus memiliki akses yang sama dan akses yang merata terhadap fasilitas kesehatan yang layak. Prof, kalau boleh sama-sama Prof, kalau kita lihat kan tadi dikatakan bahwa seharusnya sudah lama nih diatur atau dicek terkait dengan adanya tunggakan yang seperti ini gitu. Apakah Prof melihat BPJS saat ini dalam posisi lemah dalam pendataan sistem iuran peserta mandiri? Ya. On the right track. Kenapa ya? Karena tidak terkumpulnya iuran 50% dari pekerja PBPU itu yang nggak bisa bayar iuran. Kalau ditanya kenapa dia nggak bisa bayar iuran, saya yakin BPJS nggak punya data itu. Tapi tahun lalu saya bantu dia untuk mengidentifikasi. Harusnya BPJS itu bisa memantau apakah PBPU ini betul-betul dia memang tidak punya uang, atau dia tidak mau, dia lupa. Ternyata juga ada memang orang yang lupa nggak bayar, bukan karena nggak punya uang. Karena sehat terus. Ada juga yang sehat terus ya, betul, karena nggak bisa. Ada juga yang kapok. Ini hasil survei kita. Ada yang kapok. Wah, saya udah bayar iuran, berobat dilayanin kok mengecewakan. Udahlah, saya nggak mau bayar lagi. Ada juga yang begitu, Ada juga memang yang susah. Nah, idealnya ini juga bukan hanya BPJS, tapi ini pemerintah keseluruhan. Idealnya iuran itu harus dilihat orang itu income-nya berapa, kemudian dia membayar iuran sama kayak bayar pajak atau bayar zakat, kan sesuai proporsinya, sehingga tidak memberatkan. Nah, ini dari dulu tidak dilakukan. Kalau ini dibayarin, buat negara, bayarin kalau orang tidak mampu. Itu rumus di seluruh dunia sama. Kalau orang lemah tidak mampu, dibantu.
Nah, buat negara pengeluaran untuk kesehatan ini adalah sama dengan kalau kita di rumah tangga belanja beras, belanja pokok. Jangan dipikir, saya setuju Bang Naru, jangan dipikir ini beban. Masa beli beras dia bilang jangan beli pulsa dulu aja. Yang keliru dong, beras dulu dong gitu. Jadi ini dulu dijamin supaya rakyatnya sehat. Kalau rakyat sehat, bisa bekerja, produktif, baru pemerintah dapat uang pajak. Gitu pikirannya mesti. Bang Timbul, tadi Prof bilang memang ada salah, mungkin mismatch dalam pendataan sistem iuran ini gitu. Kalau dari Bang Timbul sendiri sebagai BPJS Watch melihatnya apa sudah hal yang cukup lama laten terjadi di BPJS sehingga akhirnya terus menerus dan terus akumulasi tunggakan ini menjadi sangat besar. Ya, jadi kalau menurut saya ya, ini kan ada masalah substansi hukumnya, ada bicara struktur hukumnya. Nah, kalau kita baca Impres 1 tahun 2022 optimalisasi, kalau itu melibatkan banyak kementerian lembaga. Sebenarnya begini, betul nunggak itu paling tidak ada yang ability to pay-nya rendah. Yang mayoritas memang. Dan yang kedua willingness to pay-nya. Kemauannya nggak ada. Nah, sebenarnya ini bisa diatasi. Satu, kalau yang willingness to pay, sebenarnya kan di Indonesia kita ini sekarang sudah ada lah. PP 86 2013 itu masih eksis, masih berlaku. Yaitu sanksi tidak dapat layanan publik. Bagaimana untuk memastikan seluruh rakyat kita gotong royong ya. Ya. Kalau misalnya yang mampu ayo jadi mandiri, kalau memang PPU 4% dari pengusaha 1%. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak diterapkannya PP 86 2013. Sanksi tidak dapat layanan publik. Yang memang ini kan amanat undang-undang yang kalau ada orang kaya tidak mau bergotong royong, itu kena PP 86. Tidak bisa misalnya membuat SIM. Karena kalau membuat SIM sekarang yang diterapkan tuh SKCK dan SIM. Sebelumnya tuh ada di waktu Pak Menteri Sofyan Djalil di ATR BPN sertifikat. Anda mau beli rumah, tapi gotong royongnya nggak mau. Nah, sebenarnya menurut saya nanti nih pemutihan bukan berarti semuanya apakah tidak ada menunggak, belum tentu juga, pasti ada menunggak. Sekarang kan bagaimana untuk mengatasi jangan sampai ada menunggak. Jangan sampai ada yang willingness to pay-nya masih ada aja gitu. Nah, terapkan aja PP 86. Misalnya nih, kalau memang dia mau mengurus paspor, visa dan sebagainya, ditanya, Anda sudah punya belum? Belum, urus dulu deh. Anda mau keluar negeri, mau liburan tapi gotong royongnya nggak mau. Nah, ini kan proses bahwa kita membayar iuran kan bukan berarti untuk memberatkan, tapi menolong saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, yang kebetulan membutuhkan dana besar misalnya untuk cuci darah, jantung. Nah, ini kan konsepsi baik yang memang harus digotong royongkan. Nah, jadi pasca nanti pemutihan, kalau PP 86 gue nggak dijalanin, akan terulang lagi bagi masyarakat menengah kaya nih. Sehingga mereka bilang, gue nggak mau, gue punya asuransi sendiri. Nah, tapi kan dia tidak melihat bahwa kita gotong royong yuk. Nah, kembali kepada misalnya yang ability to pay. Bila memang dia miskin, tidak mampu, pasal 14, 17, pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN bilang, ya udah masuk jadi peserta mandiri. Nah, jadi sebenarnya pemutihan ini kan sebenarnya mengembalikan ya. Banyak itu kasus orang yang mampu karena dia mampu bayar iuran tersandra oleh tunggakan sehingga dia nggak mampu nggak bisa menjadi peserta aktif. Biasanya apa? Dicarilah keterangan RT RW kelurahan menjadi peserta mandiri peserta PBI. Diterima nih. Nah, dengan pemutihan dia harus dikembalikan lagi. Karena dinilai sudah mampu. Karena Anda mampu dan yang menyandra ini udah selesai nih. Saya coba ke Prof Don, ini menarik nih. Supaya gini, yang ditinggal oleh si peserta mandiri bisa diisi oleh yang real orang miskin dan tidak mampu, yang memang saya mau katakan gini, jangan hanya ngomongin soal peserta mandiri. Masih ada 40 juta peserta rakyat miskin tidak mampu yang iurannya nggak dibayar. Jadi kalau dibilang sekarang ada 99% rakyat Indonesia sudah terjamin, belum. Terdaftar iya. Yang ada 55 juta orang tidak aktif. Artinya baru sekitar 80% yang dijamin. UHC itu konsepsinya adalah yang dijamin. Peserta itu adalah siapa? Orang yang mendaftar dan membayar iuran atau dibayarkan iurannya oleh pemerintah karena miskin. Nah, jadi
pemerintah menurut saya tidak hanya fokus pada peserta mandiri. Peserta yang miskin dan tidak mampu yang selama ini dinonaktifkan dikembalikan. Ini menarik. Nah, itu. Saya ke Prof dulu. Ya, Prof, menarik. Kenapa ya menarik? kenapa kalau tadi dibilang Bang Timbul, kenapa nggak ada sanksi buat orang-orang kaya yang mampu, yang mau bergotong royong gitu ya? Karena misalnya kita tahu nih bahwa ada nih target-target, ayo dong sama-sama gotong royong. BPJS mungkin datanya punya nggak sebenarnya? Itu dulu pertanyaan. Data punya nggak datanya gitu? Sehingga akhirnya bisa, ayo dong, kalau nggak sanksi. Kalau data gitu. sih mestinya punya ya, karena kan tiap orang daftar bayar, kalau udah bayar, udah daftar kan ada datanya. Cuma mungkin data tadi, data telepon yang mestinya dia punya update, itu yang tidak up to date. Tidak up to date. Ya, sehingga nggak bisa ngejar. Oke. Ya, jadi kalau memang, makanya saya bilang harusnya BPJS bisa mendata tiap-tiap orang tiap tahun kayak di sensus gitu. Income-nya berapa sih? Oh, kamu termasuk yang mampu, di atas tidak mampu tadi. Saya survei orang-orang yang PBPU itu, penghasilannya di atas sekitar 110 rata-ratanya ya, dibandingkan dengan rata-rata penghasilan yang dilaporkan dalam Sakernas. Artinya memang mereka sebetulnya cukup mampu. Tapi ada yang juga yang di bawah memang ya. Nah, kalau itu udah didata diketahui, nah kejarlah yang punya pendapatan tinggi. Bisa juga banyak peserta PBPU itu yang sebetulnya dia bekerja, yang harusnya dia bayar iuran dipotong dari pemberi kerjanya. 4% dan 1%. Iya, itu ada 28% tuh kalau kita survei, yang bahkan ada mahasiswa saya dulu survei di Jabodetabek, 50% yang PBPU menyatakan punya pendapatan bulanan. Kalau pendapatan bulanan pasti dia mesti pekerja nih, maka dia harus masuknya di PPU. Jadi iurannya jadi lancar. Nah, ini bagian pembenahan manajemen kepesertaan itu ya, BPJS ini ya Pak sebenarnya. Iya, mesti dibenahin. Nah, tadi juga menyambung dari Pak Timbul bahwa ada yang sebenarnya mau rajin bayar, tapi ada juga yang mampu bayar tapi ogah-ogahan bayar. Nah, ini menjadi permasalahan kita nih, kira-kira bagaimana nanti BPJS melihat hal tersebut, tapi saat lagi tetap di ekonomi yang mana-mana. Oke.